Shalom gereja Tuhan, shalom saudara terkasih dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya kita kembali bertemu di dalam ibadah daring, ibadah dalam jaringan kali ini. Puji syukur kalau pada saat hari ini kita boleh bersama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kondisi yang ada, peralatan, dan kemampuan yang terbatas tidak menghalangi kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Teristimewa hari ini adalah hari yang spesial karena pribadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus, telah memberikan dirinya supaya kita yang seharusnya mendapat hukuman kekal beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah hari ini kita boleh mengingat Tuhan, penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya salib yang mulia. Dan karena kita hidup, kita menang semua oleh karena salib Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Ucapan terima kasih saja tidak cukup, sebab Tuhan terlalu baik, sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang dengan penyembahan terbaik. Kami datang dengan pujian kami Tuhan. Bahkan hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian dan sembah kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau sembah, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat sempurna Kau curahkan bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan, menjamah hidup setiap kami saat ini. Segala kondisi yang ada Tuhan tidak menghalangi setiap kami untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh sangat sempurna dan Kau berikan bagi hidup setiap kami. Kau menanggung dosa kami Tuhan, dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami beroleh hidup. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupku, menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu
dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, selamatkan hidup kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh berarti bagi hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu. Hidup yang Kau berikan bagi kami, selamatkan, pulihkan jiwa setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sebab karya Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh mengingat semua penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Penderitaan-Mu yang tidak bisa kami pikirkan dan kami gambarkan. Tetapi itu Tuhan lakukan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu sungguh berarti bagi hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kesempatan yang indah ini buat kami menjadi seperti yang Kau ingini. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Ini hati kami buka Tuhan
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami siap menerimanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Yusa Amin Supardi. Shalom. Selamat kita beribadah untuk memperingati kematian Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul Kuasa Darah Tuhan Yesus. Adapun ayat yang akan kita baca pada hari ini terambil di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh darah Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca ini berlatar belakang di mana Rasul Paulus setelah mendengarkan cerita tentang jemaat di Kolose dari rekan sekerjanya yaitu Epaphras, ia mengirim Onesimus dan Tikhikus untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan atas iman dan kasih karunia yang mereka telah dapatkan. Rasul Paulus merasa bangga mendengarkan cerita dari saudaranya Epaphras bahwa jemaat ini sangat mencintai Tuhan, sangat mengasihi sesamanya, dan sangat mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya karena dia merasakan jemaat ini punya potensi yang bisa hidup dan menjadi berkat buat orang lain, maka dia mendorong jemaat ini. Dia mendorong supaya jemaat ini semakin meningkatkan imannya dengan terus berharap kepada Tuhan. Dan harapan itu tidak sia-sia. Jemaat ini meningkatkan kegiatan pelayanannya dengan terus berharap kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hikmat dan pengertian tentang kehendak Tuhan. Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus terus mendorong mereka bahwa apabila mereka telah mengetahui kehendak Allah, maka pada saat mereka melakukan kehendak itu, mereka itu layak di hadapan Tuhan dan mendapatkan kekuatan untuk tekun dan sabar dalam mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Hal ini Rasul Paulus sadari bahwa jemaat ini mempunyai pengharapan, tetapi di tengah-tengah pengharapan itu mereka ada di dalam sekeliling orang-orang Kolose yang memiliki
pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan Injil. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus memperkenalkan siapakah orang yang dinyatakan di dalam ayat 20 ini. Yang dikatakan darahnya menebus orang berdosa, sehingga orang berdosa memiliki pengharapan di dalam kerajaan yang kekal. Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah kepenuhan Allah, dan Dia itu adalah gambar Allah. Sebab kalau kita ingin mengetahui kehendak seseorang, kita harus mengenalnya lebih baik. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan Yesus agar kehendak Tuhan itu mereka dapat pahami secara sempurna, sehingga mereka dapat lakukan juga secara sempurna. Nah, pada kesempatan itu, saudaraku, Rasul Paulus memperkenalkan kepada jemaat ini bahwa Yesus itu yang menjadi kepenuhan Allah atau gambar Allah. Dialah yang melakukan penebusan itu terhadap orang-orang berdosa, termasuk jemaat di Kolose. Nah, pada kesempatan itu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolose di ayat 16 bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Jadi Dia itu sama dengan Tuhan Yesus. Dia itu sama dengan Allah. Tuhan Yesus itu sama dengan Allah. Saya minta saudara Joko tolong bacakan untuk kita jelas akan pernyataan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu dalam bentuk manusia itu adalah gambar Allah dan kepenuhan Allah. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Allah, Dia juga lakukan. Dia adalah pencipta, kata Rasul Paulus. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Untuk memperkenalkan lagi lebih jauh, Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar pencipta, tetapi juga utama dari segala sesuatu. Ayat yang 17 tolong bacakan. Kolose 1 ayat yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi saudaraku, apa-apa karya-karya yang Tuhan Yesus lakukan itu sama seperti yang Allah lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Selanjutnya, Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan Yesus itu sebagai apa? Pendamai terhadap segala sesuatu oleh darahnya sendiri. Ayat yang ke-20. Saya baca, tolong diulang lagi dibaca. Kolose 1 ayat yang ke-20.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi seruku, Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, ya, yang turun menjadikan diri manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia tidak harus menjadi Allah dan melakukan segala perkara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa seandainya Allah tidak menjadi manusia, Allah menyelamatkan kita tetapi mengingkari keadilannya. Karena Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah itu adalah Allah yang adil, maka Allah menjadikan dirinya menjadi manusia, dan manusia itu adalah Tuhan Yesus. Dia sekalipun menjadi manusia tetap adalah gambar Allah dan kepenuhan Allah. Tujuannya untuk apa? Menebus kita, saudaraku. Jadi dia mengampuni kita oleh kasih-Nya, tetapi pelanggaran kita tetap akan dihukum. Dan hukuman itu ditanggungkan atas dirinya sebagai manusia. Seandainya dia menanggung dosa kita dan disalib dalam keadaan Allah, suruhku, maka hal itu, iman kita itu akan sia-sia. Sebab dia tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Orang yang bangkit itu karena dia pernah mati, saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalau dia tidak bangkit sia-sia. Tetapi kalau dia bisa bangkit, itu kan karena dia mati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita dapat membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kekristenan itu, saudaraku, Allahnya kasih, tetapi Allahnya adil. Penghukuman tetap dilakukan, tetapi Dia yang menanggung. Bagaimana caranya Dia menanggung? Dia menjadi manusia. Filipi berkata bahwa dalam kesetaraannya sebagai Allah, Dia tidak mempertahankan itu. Dia mengosongkan diri, bahkan menjadi hamba seperti manusia, dan merendahkan diri untuk disalib dan mati. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dia berkorban buat menyelamatkan saudara dan saya. Nah itu sebabnya saudaraku, pada saat dia mengorbankan dirinya, itu dia bertujuan untuk apa? Pengorbanan Kristus, kuasa kematian Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menebus kita, tetapi memampukan kita untuk melakukan segala kehendak-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena kematiannya menebus kita. Kematiannya juga memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, saudaraku, bahwa dengan kematian Tuhan, kuasanya itu membuat kita itu mampu untuk mendengar dan mengenal kasih karunia secara benar. Dengan darah Tuhan Yesus yang sudah tertumpah, itu memberikan kuasa sehingga kita itu memiliki hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Allah. Dengan darah yang tertumpah menebus kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi luar biasa saudaraku, ditebus terus diberikan kuasa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kurang apa? Masalahnya sekarang terletak dalam diri kita, dalam diri saudara. Apakah pada saat saudara telah ditebus dan diberikan kuasa, dan kuasa itu saudara gunakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran untuk hidup benar di hadapan Dia? Tidak. Bagian yang keempat, di mana penebusannya itu memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Kuat dalam kemuliaan Allah. Kekuatan kemuliaan Allah itu ada di dalam hidup kita, sehingga memampukan kita itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup tekun melakukan keimanan kita di hadapan Tuhan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan yang darahnya memiliki kuasa untuk menebus kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebagai aplikasi suruhku, apa yang patut kita lakukan setelah Tuhan menebus kita, memperdamaikan kita dengan dirinya, kemudian memberikan kita kuasa untuk hidup layak dan berkenan di hadapannya. Aplikasinya apa? Melaksanakan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita. Hidup dalam kekudusan karena sudah diperdamaikan oleh Allah. Aplikasi yang ketiga, bertekun dengan iman dan tidak goncang dalam pengharapan. Aplikasi yang keempat ialah rela berkorban dalam pelayanan pada sesama kita, agar banyak bilangan orang dapat diselamatkan melalui kehidupan kita. Hanya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam perjamuan suci, kita akan naikkan satu pujian, salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh
dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudaraku, kita akan mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini kami memperingati kematian Tuhan dengan perjamuan suci. Roti yang ada di tangan kami angkat. Ini simbol dari tubuh-Mu yang terpecah-pecah oleh karena kasih dan keadilan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah perjamuan suci ini betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami mengingat pengorbanan Tuhan. Kasih kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Sehingga kami menjadi orang yang taat dan berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah seluruh jemaat Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan bahwa oleh darah-Mu kami diselamatkan dan dimampukan untuk hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, darah yang telah tercurah, bukti dari kasih Tuhan kepada kami untuk membasuh kami dari segala kenajisan dosa kami, supaya kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan mendapatkan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Biarlah perjamuan suci ini membuat pribadi-Mu semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami dan pribadi kami semakin berkurang-kurang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami telah menyelesaikan ibadah kami untuk memperingati kasih dan kemurahan-Mu, kasih dan keadilan-Mu. Biarlah hal ini membuat kami semakin mencintai Engkau, semakin taat akan Engkau, semakin mengabdi di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para anggota kabinetnya, gubernur, wali kota, bupati,
camat, lurah, RW dan RT, semua aparat pemerintah, mulai dari yang tingkat yang paling tinggi sampai yang terendah, biarlah hidup takut akan Tuhan, melakukan pelayanan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk wabah yang melanda negara kami. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah Tuhan, supaya kami dapat terhindar, dan melalui hal itu dari mulut kami keluar ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga untuk gereja-gereja lain yang mengadakan ibadah kematian Tuhan. Tuhan juga berkati mereka, urapi mereka, supaya pelayanan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini semakin memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang hadir dalam ibadah pada hari ini, maupun yang ada di rumah. Kiranya kasih karunia Allah turun atas mereka. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan melimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Mulai saat ini memberkati kami dengan berkat rohani untuk semakin maju di dalam Tuhan, berkat jasmani untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan supaya kami juga dapat menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin.